Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan penggolongan gangguan jiwa menurut PPDGJ dan DSM-4. Pembimbing Nurs Novi Herawati S.Kep M.Kep SP Kep Jiwa, disusun oleh Nia Sari Putri, NIM 18321031, kelas 3A. PPDGJ 1 dan PPDGJ 2. Dalam tahun 1973, Direktorat Kesehatan Jiwa dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan RI mengambil prakarsa untuk menyusun glosari tentang gangguan jiwa. Suatu konsep disusun oleh Profesor Dr. R. Kusumanto Setionegro, WM, Rowan dan R. Salam dari Direktur Kesehatan Jiwa, serta Zebulon Tentor dari Universitas Buffalo, USA sebagai penasehat. Konsep ini ditinjau oleh beberapa psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian, konsep yang telah ditinjau ini diajukan dalam satu seminar yang bertema Masalah Diagnosis dalam Psikiatri Indonesia, diselenggarakan oleh Direktorat Kesehatan Jiwa pada tanggal 10 sampai 14 November 1973 di Jakarta. Pembahas resmi ialah OP Tandau atau Universitas Indonesia, WF Maramis atau Universitas Airlangga, Suejono Prawiroharjo atau Universitas Gadjah Mada, dan Jamaluddin Sojungon atau Universitas Sumatera Utara. Sebagai hasil seminar nasional ini, terbentuknya panitia dengan anggota para psikiater Direktorat Kesehatan Jiwa dan Fakultas Kedokteran Pemerintah. Tujuannya ialah mengembangkan glosari atau lebih lanjut, panitia penyusun pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa ini rapat di Jakanosis RTA tanggal 20 sampai 23 Desember 1973. Di Semarang tanggal 11 sampai 13, terakhir di Kaliorang. Yogyakarta tanggal 23 sampai 26 Mei 1974 dengan menghasilkan naskah akhir. Direktorat Kesehatan Jiwa kemudian mempersiapkannya untuk dicetak dan akhirnya pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa K1 1973 atau PPDGJ 1 diterbitkan dalam tahun 1975. Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis 2009 174. Lanjutan yang dipakai sebagai panduan dalam menyusun PPDGJ 1 ini adalah klasifikasi dan kodifikasi ICD-8 dari WHO serta glosari diagnostis yang telah ada, yaitu Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder dari General Register Office di London. Perlu diingatkan apa yang dikatakan dalam ICD-8, yaitu ICD itu lebih merupakan suatu klasifikasi penyakit daripada penderita. Karena satu orang penderita dapat saja mempunyai lebih dari satu penyakit, maka harus ada peraturan prosedur yang menyatakan bagaimanakah sebagai keadaan itu harus dicatat. Peraturan ini akan berbeda sesuai dengan tujuan pengambilan data itu. Glosari ini terutama deskriptif dan bukan berdasarkan etiologi atau patologi. Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis 2009 174. PPDGJ 2, Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia, edisi 2, PPDGJ 2, disusun pada tahun 1983 dengan menggunakan ICD-9 dan Diagnosis and Statistical Manual for Mental and Behavior Disorders, Third Edition, DSM-3, Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis 2009 174. Diagnosis multiaksial. Tujuan diagnosis multiaksial adalah untuk mencakup informasi yang menyeluruh, komprehensif, sehingga dapat membantu dalam perencanaan terapi dan pembuatan prognosis. Karena formatnya mudah dan sistematis, maka dapat membantu juga dalam menata dan mengomunikasikan informasi klinis serta dalam menggambarkan perbedaan-perbedaan individual pada pasien-pasien dengan diagnosis klinis yang sama. Diagnosis multiaksial memakai 5 aksis, yaitu aksis pertama gangguan jiwa klinis,
F00, F99, dan gangguan lain yang menjadi perhatian klinis utama. Eksis 2. Gangguan kepribadian F21, F60, F61, dan retardasi mental F70 sampai F79. Eksis 3. Kondisi medis umum seperti dalam ICD-10. Eksis 4. Masalah psikososial dan lingkungan. 1. Masalah dengan kelompok bantuan primer atau keluarga. 2. Masalah berkaitan dengan lingkungan sosial. 3. Masalah pendidikan. 4. Masalah pekerjaan. 5. Masalah perumahan. 6. Masalah ekonomi. 7. Masalah akses pelayanan kesehatan. 8. Masalah interaksi dengan hukum atau masalah kriminal. Masalah psikososial dan lingkungan lain. Eksis 5. Penilaian fungsi secara menyeluruh atau Global Assessment of Function atau GAF adalah sebagai berikut. 100-91 tidak terdapat gejala, berfungsi optimal, tidak terdapat masalah yang tidak dapat diatasi. 90-81 terdapat gejala minimal, berfungsi cukup baik, cukup puas, terdapat tidak lebih dari masalah harian yang biasa. 80-71 gejala sementara dan dapat diatasi, gangguan yang ringan dalam aktivitas sosial, pekerjaan, sekolah, dan lain-lain. 70-61 beberapa gejala ringan dan menetap, gangguan ringan dalam fungsi, secara umum masih baik. 60-51 gejala sedang, gangguan sedang. 50-41 gejala berat, gangguan berat. 40-31 beberapa gangguan dalam hubungan dengan kenyataan atau realitas dan komunikasi, gangguan berat dalam beberapa fungsi. 30-21 gangguan berat dalam komunikasi dan kemampuan penilaian, tidak mampu berfungsi hampir pada semua bidang. 20-19 bahaya melukai diri sendiri atau orang lain, gangguan sangat berat dalam berkomunikasi dan mengurus diri sendiri. 10-1 seperti di atas, tetapi lebih persisten dan lebih serius. 0 informasi tidak cukup. Willie F. Maramis dan Albert A. Maramis 2009, 175 sampai 176. Kesimpulan, PPDGJ 1 1973 yang diterbitkan oleh Direktorat Kesehatan Jiwa dalam tahun 1973 pada dasarnya memakai klasifikasi dan kodifikasi ICD-8 dengan nomor 290 sampai 319 ditambah dengan digit ke-4 dan beberapa digit ke-5 untuk diagnosis yang lebih terperinci. Perbedaan utama antara PPDGJ 2 dan PPDGJ 3 ialah bahwa PPDGJ 2 memakai kodifikasi numerik, kriteria diagnosis merujuk ke DSM-3 dan diagnosis multiaksial mengikuti DSM-3. PPDGJ 3 memakai kodifikasi alfanumerik seperti ICD-10, pedoman diagnosis merujuk ke ICD-10 dan diagnosis multiaksial mengikuti DSM-4. Willie F. Maramis dan Albert A. Maramis 2009, 178. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.